Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi besar bangsa Israel Yahudi menanti Dajjal dan kebinasaannya di akhir zaman. Konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung usai hingga hari ini sering dikaitkan dengan risalah nubuah, kenabian, tentang keadaan akhir zaman. Jika kita merujuk hadis nubuah, apa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda-tanda kecil dekatnya hari akhir. Dalam hadis nubuah disebutkan bahwa puncak akhir zaman nanti akan terjadi perang besar atau Al-Malhamah Al-Kubra, antara kaum muslim yang dipimpin Imam Mahdi melawan umat Yahudi yang kelak dipimpin Dajjal, si Mesias palsu. Negeri Syam akan menjadi ribat akhir zaman, karena di sanalah terjadinya pertempuran dahsyat akhir zaman menjelang hari kiamat. Pertempuran besar di akhir zaman. Sejak 14 abad lebih lalu, Nabi Muhammad SAW telah menubuahkan keadaan umat di akhir zaman. Perang yang terjadi di Palestina hari ini barangkali merupakan rangkaian peristiwa menuju akhir zaman. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang, syal Persia, hair muslim. Dalam buku, Misteri Dajjal, karya Wianto Subude diceritakan, di akhir zaman nanti Imam Mahdi dibantu Isa bin Maryam akan memerangi Dajjal dan umat Yahudi yang durhaka. Ketika Dajjal muncul dari Khurasan, ia mulai menebarkan fitnah besar dan kekacauan di seluruh penjuru bumi sampai hampir memasuki kota suci Madinah. Akan tetapi para malaikat membelokkannya ke arah Syam yakni, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon. Kemudian Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi mengepung Damaskus Suriah, tempat Imam Mahdi dan kaum muslimin berada. Saat itu Imam Mahdi dan pasukannya baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel. Ketika hendak menunaikan sholat subuh, menurut sebuah riwayat di Masjid Jami, Al-Umawi Damaskus, tiba-tiba Isa Al-Masih turun ditemani dua malaikat. Imam Mahdi mempersilakan Isa Al-Masih menjadi imam sholat, tetapi beliau menolaknya dan meminta Imam Mahdi memimpin sholat sebagai karunia besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai sholat berjamaah, Isa Al-Masih memerintahkan kaum muslimin untuk membuka gerbang masjid. Ketika pintu dibuka, Dajjal dan pasukan Yahudi telah mengepung umat muslim. Terjadilah pertempuran besar antara kaum muslimin melawan kaum Yahudi yang dipimpin Dajjal. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika melihat Isa Al-Masih, tubuh Dajjal meleleh bagaikan melelehnya garam dalam air. Dajjal melarikan diri dari hadapan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa terus mengejar Mesias palsu itu hingga ke gerbang Lot yang tak jauh dari kota Ramallah, Palestina. Kota Lot kini dikuasai Israel dan menjadi salah satu pusat industri dan transportasi bagi Israel. Di kota inilah kelak Nabi Isa membunuh Dajjal. Sementara itu, pasukan Yahudi kocar-kacir. Mereka lari bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Tetapi semua pohon dan batu memberitahukan keberadaan mereka kecuali pohon Gorgat, pohon Yahudi. Sementara anak-anak, kaum wanita, lansia maupun kaum muslimin tidak ikut berperang. Makkah dan Madinah menjadi sebaik-baik tempat untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Hubungan Yahudi dengan Dajjal merujuk konsep teologi Yahudi, disebutkan bahwa Yahudi arus utama tidak mengakui Isa bin Maryam, umat Kristiani menyebutnya Yesus, sebagai Tuhan atau seorang perantara Tuhan, ataupun bagian dari Trinitas. Mereka berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam bukanlah Mesias, dengan alasan bahwa Nabi Isa tidak memenuhi nubuat mesianik yang tertulis di dalam tanah atau Alkitab Ibrani, dan juga tidak memenuhi kualifikasi personal Mesias. Namun ada sejumlah orang Yahudi yang menerima dan mereka disebut Mesianic Jews, orang Yahudi Mesianik. Bagi umat Yahudi, Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah Isa bin Maryam sebagaimana keyakinan Islam. Mereka menunggu Mesias lain yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Dalam buku, The Diary of Dajjal, karya Noriega dan Archanar disebutkan, kemunculan Dajjal dari dulu sudah ditunggu-tunggu umat Yahudi Israel. Dajjal kelak akan memimpin umat Yahudi di akhir zaman. Mantan Ketua Rabi Israel, Yisrael Meir Lau pernah berusaha meyakinkan penduduk dunia dengan mengatakan bahwa sampai tiba waktunya Mesias atau Dajjal datang dan mereka cukup suci untuk memasuki Baitul Maqdis Palestina atau Masjid Al-Aqsa, yang diyakini sebagai tempat kuil Sulaiman. Padahal faktanya, kuil Sulaiman itu hanya mitos. Yang benar adalah Nabi Sulaiman mengembangkan pembangunan masjid yang kini dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa pertama kali dibangun Nabi Adam, riwayat lain dibangun Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh Nabi Yakub, direnovasi oleh Nabi Daud dan diperluas oleh Nabi Sulaiman.
dan terus mengalami renovasi hingga di masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Khalifah Islam. Jika hari ini Israel menguasai Palestina dan memerangi warga Muslim Palestina, maka di akhir zaman jelang kiamat kelak mereka akan binasa bersama Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Inilah nubuah Nabi tentang keadaan umat Yahudi dan kematian Dajjal di akhir zaman. Wallahu alam. Demikianlah gambaran misi besar bangsa Israel Yahudi menanti Dajjal dan kebinasaannya di akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.